Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Baik, kita lanjutkan. Kajian kita masih membahas kitab Bulughul Maram dan kita masih masuk dalam bab salat at-tatawwu, masuk pada hadis ke-357. Kita baca hadisnya dulu. Wa an Jabirin radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qama fi syahri Ramadan thumma intadaruhu minal qabilati falam yakhruj wa qala inni khashitu an yuktaba alaikumul witr. Dari Jabir radhiyallahu an bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melaksanakan qiyamul lail bersama para sahabatnya di bulan Ramadan. Kemudian para sahabat menunggu Rasul setelah beberapa hari dan tidak keluar. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar dan mengatakan, sesungguhnya aku takut kalau diwajibkan kepada kalian salat witir. Baik. Hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, ma'ruf Jabir adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Beliau dan ayahnya adalah dua-duanya sahabat. Nama ayahnya Abdullah ibn Haram, yang ma'ruf kisahnya ketika perang Uhud. Jadi Abdullah ibn Haram, ayah Jabir ini, beliau daftar menjadi seorang mujahid. Tetapi Jabir ketika itu menolak agar Rasul jangan menerima lamaran perangnya ayahnya Abdullah ibn Haram. Alasannya karena sudah tua, sudah tidak sanggup perang gitu ya. Sementara orang-orang yang ada uzur itu tidak mengapa untuk tidak terlibat perang. Tetapi karena keinginan kuat Abdullah ibn Haram ini dan temannya namanya Amr ibn Jamuh, sehingga Jabir tidak bisa menghalang-halangi ayahnya untuk berjihad. Di malam itu Abdullah ibn Haram sudah merasakan bahwa dia akan mati syahid di perang itu. Dan ketika kemudian Nabi SAW melihat alasan Jabir tentang ayahnya ini, karena pertama sudah tua, yang kedua memang anak-anaknya banyak gitu. Semuanya perempuan, yang laki-laki itu cuma Jabir saja. Ada yang mengatakan saudarinya itu sampai 9. Sementara yang laki-laki cuma 1, Jabir bin Abdullah. Artinya kalau seandainya ayahnya sampai terbunuh mati syahid, otomatis yang akan memikul beban keluarga adalah Jabir. Makanya Jabir minta kepada Rasul, batalkan saja. Maka Nabi SAW memanggil Abdullah ibn Haram, "Cemana ini? Anakmu menghalangimu untuk tidak berangkat jihad." Dan beralasan karena memang sudah tua, ada uzur. Tapi Abdullah ibn Haram memiliki keteguhan sehingga dia mengatakan,
laulal jannah la afartuka iya. Kalau seandainya bukan urusannya sorga, aku siap digantikan posisiku dengan siapa. Tapi masalahnya ini masalah sorga, saya tidak mau. Karena memang perang Uhud itu kan memang semangat para sahabat setelah kemenangan mereka di Badar gitu ya. Jadi semangat banyak yang terlibat, termasuk orang-orang tua. Ketika keesokan harinya betul-betul terjadi peperangan, maka yang pertama kali mati syahid dalam peperangan itu Abdullah ibn Haram ini, ayahnya Jabir. Tentu Jabir memang dari awal sudah tidak mengizinkan ayahnya, ditambah-tambah kemudian mati syahid di awal pertempuran. Jadi selesai pertempuran, karena memang kaum muslimin mengalami kekalahan dalam perang Uhud itu, jadi Jabir itu mencari-cari jasad ayahnya. Setelah ketemu, kemudian Jabir pun menangis gitu ya, sedih dengan kematian ayahnya. Maka Nabi SAW menghibur Jabir bin Abdullah dengan mengatakan, ya Jabir, menangis ataupun tidak menangis, malaikat sudah menaungi jasad ayahmu di langit sana. Karena tiba-tiba datang awan yang menaungi jasad Abdullah ibn Haram, sementara Uhud itu kan tidak ada pohon dan panas gitu ya, sehingga ketika ada awan menaungi jasad ayahnya Jabir ini menunjukkan keutamaan Abdullah ibn Haram. Kemudian Rasul mengatakan, wahai Jabir, menangis ataupun tidak menangis ayahmu, laqad kallamallahu abaka kifahan bila turjuman. Allah sudah mengajak bicara ayahmu tanpa ada penerjemah. Jadi ketika Abdullah bin Haram meninggal, maka Allah Subhanahu wa taala mengajak bicara ruhnya dan mengatakan, tamanna ya abdi, engkau sudah mati syahid, sekarang apa yang kau minta sebagai imbalannya, kata Allah. Maka Abdullah bin Haram mengatakan, aku ingin hidup kembali, aku ingin perang kembali, dan aku ingin mati syahid kembali. Tapi Allah mengatakan, tidak mungkin orang yang sudah mati hidup lagi. Katanya Abdullah ibn Haram, ya sudah kalau begitu sampaikan posisiku di sisimu kepada mereka, anakku dan sahabat-sahabatku yang masih hidup. Dari sini kemudian Allah Subhanahu wa taala turunkan satu ayat sebagai penghabar gembiraan kepada Abdullah ibn Haram, wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwatan bal ahya inda rabbihim yurzaqun. Jangan kau kira orang yang mati syahid itu mereka mati, bahkan mereka hidup dan mereka senantiasa mendapatkan rizki di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lah Jabir bin Abdullah radhiyallahu an akhirnya harus memikul beban adik-adiknya yang masih kecil dulu. Makanya suatu ketika Nabi SAW melihat penampilan Jabir ini kok rapi, kemudian harum, kemudian Rasul bertanya, dari mana engkau hai Jabir? Kata Jabir, aku baru menikah wahai Rasul. Kemudian Rasul mengatakan, apakah dengan janda ataukah dengan perawan? Kata Jabir, dengan janda wahai Rasul. Kemudian Rasul mengatakan, kenapa kau tidak menikah dengan perawan? Kemudian Jabir memberikan alasan bahwa dia bukan hanya sekedar mencari istri, tetapi mencari ibu untuk adik-adiknya. Karena dia yang mengasuh adik-adiknya masalahnya. Jadi dia mencari wanita yang sudah berumur supaya bisa mengasuh adik-adiknya. Dan Jabir ini sendirilah seorang yang banyak meriwayatkan hadis dari Nabi SAW. Salah satunya hadis yang kita bahas ini. Taib, itu sekilas biografi Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhuma. Jadi suatu ketika Jabir ini bercerita, Nabi SAW di awal-awal Ramadan, pada tahun kedua Hijriah, Ramadan itu disyariatkan kepada kaum muslimin pada tahun 2 Hijriah. Artinya Nabi SAW berjumpa dengan Ramadan itu 9 tahun, 9 kali. Karena diwajibkan 2
tahun setelah hijrah dan Rasul wafat 11 Hijriah. Artinya Rasul berjumpa dengan Ramadan 9 kali. Jadi Nabi SAW di permulaan Ramadan, Nabi SAW mengumpulkan para sahabat melaksanakan sholat Qiyamul Lail, sholat tarawih. Hari pertama penuh, hari kedua lebih penuh lagi, hari ketiga membeludak Masjid Nabawi, tidak muat. Hari keempat Rasul tidak keluar, hari kelima Rasul tidak keluar, sampai beberapa hari Nabi tidak keluar. Sementara sahabat menunggu, kok Nabi tidak keluar-keluar gitu ya. Mereka sudah menunggu lama gitu. Ternyata Rasul tidak keluar-keluar beberapa hari setelahnya. Ketika Nabi SAW tidak keluar, maka Rasul SAW melihat antusias para sahabat yang ingin sholat tarawih itu. Maka Rasul kemudian bersabda di hadapan para sahabatnya, inni khasyitu an yuktaba alaikumul witr. Aku takut kalau seandainya aku keluar 1 bulan berjamaah bersama kalian, nanti diwajibkan sholat witir kepada kalian. Dalam riwayat sholat tarawih gitu ya. Dan kalian tidak akan sanggup. Kalau diwajibkan tarawih, kalian tidak akan sanggup. Makanya ini bentuk rahmat kasih sayang Rasul kepada umatnya. Dan juga bentuk bahwa Nabi SAW takut kalau seandainya sahabat nanti tidak mampu, sementara wahyu masih turun. Makanya apalagi kalau kita melihat sifat sholat Nabi SAW itu ngeri gitu ya. Kata Aisyah radhiyallahu anha, Nabi SAW sholat 4 rakaat, jangan kau tanya panjangnya, jangan kau tanya indahnya. Kemudian Rasul sholat 4 rakaat lagi, jangan kau tanya panjangnya, jangan kau tanya indahnya. Sampai Hudzaifah ibn al-Yaman yang pernah mengalami sholat di belakang Rasul Qiyamul Lail itu, Nabi SAW dalam 1 rakaat itu membaca hampir 5 juz, Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa, 1 rakaat itu. Cuman coba kan gitu. Kalau sifat sholat malamnya Rasul segitu panjangnya, kemudian diwajibkan kepada kaum muslimin, mana sanggup kaum muslimin untuk melaksanakan tarawih sepanjang itu dalam waktu 1 bulan. Makanya Nabi SAW kemudian berhenti, tidak mau mengimami sholat, dan Rasul merintahkan mereka sholat sendiri. Tetapi kemudian di zaman Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu, Umar radhiyallahu anhu melihat di Masjid Nabawi itu kalau datang bulan Ramadan itu sholatnya jamaah sendiri. Ada di pojok 2 orang sholat berdua, ada di pojok lagi 3 orang, ada 4 orang. Pokoknya masing-masing orang berjamaah membuat jamaah sendiri. Sehingga terkadang suaranya kan bersaut-saut gitu ya. Yang sana ngaji, yang sini ngaji, yang sana ngaji. Maka Umar bin Khattab ketika itu berinisiatif, kenapa kalian tidak rame-rame saja sholat jamaah? Kenapa harus sendiri-sendiri gitu jamaahnya? Sini 3, sini 3, sana 4, sini 5 gitu ya. Kenapa nggak jadi satu saja, kata Umar? Akhirnya maka Umar bin Khattab kemudian mengumpulkan semua sahabat agar jangan sholat sendiri berjamaah, tetapi dikumpulkan jadi satu dengan 1 imam. Maka dipilihlah oleh Umar 2 sahabat Rasul. Pertama, Umar memilih Ubay ibn Ka'ab, memang sahabat yang direkomendasikan Rasul untuk diambil Qur'annya, dan juga sahabat yang pernah diperintah Allah Rasul untuk membacakan surah Al-Bayyinah kepada Ka'ab ini ya, Ubay bin Ka'ab. Yang kedua, Rasul Umar bin Khattab memerintahkan Tamim ibn Aus, seorang sahabat yang pernah berjumpa dengan Dajjal, dulunya seorang Nasrani kemudian masuk Islam. Nah, sejak itulah terjadi sholat berjamaah full 1 bulan atas perintah Umar bin Khattab, daripada masing-masing jamaah sendiri-sendiri akhirnya dikumpulkan jadi satu, kemudian dijadikan 1 imam. Ya, imam pertama Ubay bin Ka'ab dan imam kedua Tamim ibn Aus Ad-Dari, dan 2 sahabat ini pakar-pakar Quran memang. Umar tidak sembarang memilih sahabat menjadi imam salat tarawih. Kenapa Umar berani melakukan sholat tarawih selama 1 bulan, padahal Rasul hanya 3 hari dalam bersama para sahabatnya? Karena di zaman Umar sudah tidak turun wahyu. Tidak mungkin pula Umar jadi nabi, sehingga tidak mungkin ada kewajiban sholat. Dan di zaman Rasul kan turun wahyu, masih turun, sehingga takutnya akhirnya diwajibkan. Tapi di zaman Umar sudah tidak ada turun wahyu, sehingga tidak takut untuk diwajibkan lagi. Makanya Umar berani.
Dan kebiasaan Umar bin Khattab masuk pada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin." Wajib atas kalian berpegang dengan sunnahku dan sunnah khulafa ar-rasyidin. Artinya bahwa salat tarawih selama 1 bulan dipimpin oleh satu imam adalah sunnahnya khulafa rasyidin, bukan bid'ah. Ya, bukan perkara bid'ah, tapi ada sunnahnya. Sunnah khulafa ar-rasyidin Umar bin Khattab. Dan Umar bin Khattab tidak membuat bid'ah, tetapi Umar melanjutkan apa yang pernah dibuat Nabi. Nabi kan pernah sholat tarawih berjamaah 3 hari, cuman berhenti karena khawatir wahyu turun. Seandainya Rasul tidak khawatir wahyu turun, tentu Rasul pun akan melaksanakan 1 bulan. Makanya Umar kemudian melanjutkan sunnah Nabi SAW sholat tarawih berjamaah dengan 1 imam dan dilakukan dalam 1 bulan. Lah sunnah ini kemudian diteruskan di zaman Utsman, kemudian diteruskan di zaman Ali, kemudian diteruskan di zaman Hasan, kemudian diteruskan di zaman Muawiyah, kemudian diteruskan oleh Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, dan para ulama yang lainnya sampai hari ini. Sehingga syarat sholat tarawih berjamaah itu menjadi sebuah sunnah, sunnah khulafaur rasyidin dan juga sunnah Nabi SAW, yang hampir tidak satu pun masjid-masjid kecuali mengadakan sholat tarawih, mau di kampung, mau di kota, bahkan menjadi syiar kan itu ya. Syiar bagi kaum muslimin kalau datang bulan Ramadan, kalau tidak ada tarawih nampaknya tidak Ramadan tuh. Ya. Artinya bahwa tarawih itu sebuah sunnah yang dilakukan berjamaah. Tetapi karena Nabi SAW mengkhawatirkan di zaman itu sholat 1 bulan khawatir diwajibkan, maka dari sini salat tarawih itu perkara sunnah yang sifatnya tidak boleh menekan satu dengan yang lainnya. Artinya jangan menyalahkan yang sholat di rumah, jangan pula menyalahkan yang sholat di masjid. Ini perkaranya perkara ijtihadiyah, ya. Jadi boleh di rumah tarawih, boleh juga di masjid. Nah, karena bukan sebuah kewajiban harus di masjid gitu ya. Cuman biasanya kalau tarawih di masjid kan lebih khusyuk gitu saja ya. Tapi secara hukum jangan kemudian orang yang sholat di rumah disalahkan. Ya. Tetapi sholat di masjid tentu lebih afdal karena mendapatkan banyak hal di masjid itu ya. Karena tadi dapat khusyuk dan begitu seterusnya. Ya. Ini diantara kalimat inni khasyitu an yuktaba alaikumil witr. Ya. Kemudian hadis yang selanjutnya. Wa an Kharijah bin Khudzafah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha amaddakum bi salatin hiya khairun lakum min khumrin na'am. Qulna wa ma hiya ya Rasulullah? Qala al-witru baina salatil isya ila tulu'il fajri. Dari Kharijah ibn Khudzafah, dari Kharijah ibn Khudzafah, dia berkata Nabi SAW bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kepada kalian dengan sebuah salat yang lebih baik dibandingkan kalian dari unta merah. Kemudian para sahabat bertanya, apa itu wahai Rasul? Salat yang lebih baik dari unta merah itu? Maka Nabi SAW mengatakan al-witru, salat witir, ma baina salatil isya ila tulu'il fajri, dimulai dari setelah salat isya sampai terbitnya fajar. Taib. Dalam hadis ini Nabi SAW menjelaskan kepada kita tentang keutamaan salat malam. Maksudnya salat witir. Salat witir itu termasuk salat malam gitu ya. Kalau disebut salat malam berarti mencakup witir dan tahajud. Ya. Lah Nabi SAW mengatakan bahwa salat witir itu jauh dibandingkan unta merah. Ingat unta merah itu di zaman Nabi adalah kendaraan yang diminati orang-orang kaya. Hanya orang-orang kaya yang punya. Orang-orang miskin tidak punya unta merah. Artinya ini simbol kekayaan, simbol kemegahan gitu ya. Kalau orang punya unta merah itu berarti memang orang itu kaya, orang itu
pejabat gitu ya mungkin. Artinya disimbolkan dengan dunia, bahwa sholat witir itu jauh lebih baik dibandingkan dunia, karena ada juga hadis Nabi SAW ya yang menjelaskan tentang keagungan banyak sekali sholat witir ini, sampai-sampai kata para ulama, barang siapa yang melaksanakan sholat witir seolah-olah dia telah melaksanakan semua qiyamul lail. Siapa yang melaksanakan sholat witir itu seolah-olah dia sudah menghabiskan malam itu dengan qiyamul lail. Karena memang dari sekian banyak sholat sunnah yang paling afdol setelah sholat wajib itu sholat witir. Witir itu sholat yang lebih afdol dari semua sholat sunnah. Oh, dibandingkan dengan sholat sunnah manapun maka witir lebih afdol. Walaupun demikian, tetapi witir itu perkara yang mudah dilakukan. Karena bisa dilakukan selepas isya sebelum tidur, atau dilakukan tengah malam setelah tidur, dan hanya bisa dilakukan, boleh dilakukan 1 rakaat. Kalau mau 3 rakaat lebih afdol, 5 rakaat lebih afdol. Tetapi kalau seandainya 1 rakaat saja sudah bisa dilakukan, dan itu keutamaan yang luar biasa. Ya, sholat witir sebelum tidur ataukah setelah tidur. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Adapun kalau seandainya witir itu dilakukan setelah tidur, maka itu lebih afdol, apalagi dilakukan sepertiga malam akhir. Makanya kata para ulama, kalau seseorang ini memang tidak pernah meninggalkan qiyamul lail, atau orang yang mau memulai ibadah qiyamul lail gitu ya, sudah ada azam pengen sholat malam, ini faedahnya banyak sekali, dimulai daripada setelah isya, sebelum tidur. Pertama Bu, niatkan ibu kalau bangun mau sholat witir. Niat itu penting. Kata Nabi SAW, barang siapa yang menuju pembaringannya, maksudnya menuju firashnya, tidurnya, dan dia niat untuk bangun tengah malam melaksanakan sholat qiyamul lail, kemudian Allah takdirkan tidak kecapean, tahu-tahu bangun subuh, maka Rasul mengatakan tetap kutibalahu qiyamul lail, tetap dicatat seolah-olah dia melaksanakan sholat malam. Ya, jadi kalau orang niat saja nih, niat saya mau, ya Allah bangunkan saya lah, nanti sepertiga malam saya ingin bangun, dan niat tuh kan. Nah, kemudian Allah takdirkan bablas sampai subuh, maka ibu dicatat sebagai orang yang melaksanakan qiyamul lail, melaksanakan witir dan tahajud. Artinya bahwa tidurnya saja jadi ibadah, gitu ya. Tidurnya itu jadi ibadah. Kemudian yang kedua, untuk membantu seseorang itu bisa bangun di tengah malam, biasakan seseorang itu berwudu. Ya, sampai kata para ulama, ini faedahnya ya. Orang yang ketika tidur sebelumnya dia berwudu, artinya kan dalam kondisi suci. Ya. Maka ruh ini kalau seandainya seseorang tertidur, ruh seorang mukmin ini ketika tidur kan sama dengan kematian. Ingat, tidur itu akhul maut. Tidur itu saudara kematian. Makanya ketika Rasul ditanya tentang apakah penduduk surga tidur, kata Rasul, tidak, karena tidur itu saudara kematian, dan di surga tidak ada kematian. Artinya penduduk surga tidak mungkin tidur. Mereka akan merasakan nikmat luar biasa dan tidak akan pernah ngantuk. Maka karena tidur ini adalah akhul maut, saudara kematian, artinya ruh itu bisa kembali, bisa tidak. Namanya saudara kematian, bisa kembali ke jasadnya, bisa juga tidak kembali. Ya. Lah ketika seseorang kemudian tertidur, terkadang kan ruhnya itu keluar kemana-mana gitu ya. Sampai ulama mengatakan kalau dia sebelum tidurnya berwudu, kemudian dia di atas ketaatan kepada Allah, hampir-hampir ruhnya ini bisa melesat sampai di bawah arsy. Tapi naudzubillah, kalau seandainya seseorang itu sudah tidak
berwudu tidak suci kemudian maksiat kepada Allah kemudian dia tidur, boleh jadi rohnya ini terkadang diperlihatkan adab Allah Subhanahu wa taala. Lah dari sini menunjukkan bahwa wudu ini juga salah satu yang bisa membantu seseorang itu bangun tengah malam gitu. Karena orang yang tidur ketika berwudu kemudian tidur, maka samping kiri kanan orang yang tidur itu ada malaikat tuh. Jadi malaikat sebelah kanan sebelah kiri itu mendoakan orang yang tidur. Jadi kita kan tidur kadang-kadang guling kiri, guling kanan gitu ya. Apabila dia mengguling ke kiri, maka malaikat sebelah kiri akan mengatakan Allahumma gfir lahu, Allahumma arhamhu. Ya Allah, ampuni orang ini, rahmati orang ini. Nanti guling lagi ke sebelah kanan, malaikat sebelah kanan ngomong gitu lagi. Jadi terus didoakan malaikat sampai dia terbangun. Kalau dia terbangun, satu ikatan setan hilang. Kalau dia tidur, dua ikatan setan hilang. Kalau dia sholat, hilanglah ikatan syaitan. Dan tidur yang paling berkah, tidur yang paling berkah itu adalah tidur di atas tauhid. Tidur di atas tauhid. Ya di atas kasur tidurnya. Maksudnya tidur di atas tauhid itu sebelum tidur dia membaca muawwidhataini dan qul huwallah serta qul ya ayyuhal kafir. Qul huwallah dan qul ya ayyuhal kafir itu disebut suratul ikhlas. Surah tauhid artinya ya. Jadi orang kalau membaca qul huwallah, surah ikhlas atau qul ya ayyuhal kafirun sebelum tidur, berarti tidurnya di atas tauhid. Karena ketika membaca dua surat itu artinya kita mengikrarkan diri bahwa tidak ada sesembahan selain daripada Allah Subhanahu wa taala yang berhak disembah. Jadi kalau kita membaca surah ikhlas itu seolah-olah betul-betul malam itu kita sedang mentauhidkan Allah. Berarti tidur kita di atas tauhid. Dan itu seagung-agungnya orang tidur. Ya. Dan sebaiknya kalau memang disempatkan setelah ibu membaca doa tidur, kemudian membaca muawwidhataini, qul huwallah, qul ya ayyuhal kafirun, kemudian diusap-usap. Ada doa yang bagus sekali yang diajarkan Nabi kepada kita, hadis Bara bin Azib. Bacalah doa hadis dari Bara bin Azib itu di mana doanya Allahumma inni aslamtu ilaika wa alja'tu dhahri ilaika sampai kepada wa in mata alal fitrah wa in asbahta ala khairin. Kalau ibu membaca surah doa yang diajarkan Rasul dalam hadis Bara bin Azib itu Allahumma inni aslamtu ilaika itu, apa yang terjadi di ujung hadis Rasul mengatakan kalau ibu mati tidak dibangunkan lagi di pagi hari, maka ibu meninggal di atas fitrah, tidak punya dosa. Ya. Tetapi kalau dibangunkan di pagi hari, ibu dibangunkan di atas kebaikan, di atas berkah. Ya, artinya kalau memang seseorang ditidurkan bangun malam, alhamdulillah gitu ya. Tapi kalau Allah takdirkan meninggal, maka seseorang akan meninggalkan di atas fitrah, dan ini sebuah kebaikan gitu. Kemudian baru setelah itu ya ada adab-adab tidur ke lambung kanan atau setiap mimpi, kemudian kalau mimpi buruk ya rudah ke arah kiri, kemudian ganti posisi gitu ya sambil ta'awudz. Dan kalau Allah takdirkan bangun nih tengah malam atau sepertiga malam akhir, karena Nabi SAW biasa sholat malam itu diawali di separuh malam atau di sepertiga malam akhir, maka disunahkan mencuci kedua tangan kemudian bersiwak, dan biasanya Rasul membaca surah Al-Imran sebelum sholat malam itu, membaca surah Al-Imran, inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayati li ulil albab alladzina yadhkurunallaha katsira alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard ila akhiril ayat, sekitar 10 ayatnya ya, dari inna fi khalqis samawati itu. Itu Rasul itu sunnah hukumnya. Jadi berwudu, bersiwak, kalau sekarang sikat gigi lah ya. Kemudian membaca surah Al-Imran itu, baru setelah itu lakukan 2 rakaat ringan. 2 rakaat ringan masuk ke tahajud. Makanya dalam hadis Aisyah Rasul salat 11 rakaat. Dalam riwayat yang lain 13
rakaat. 13 itu maksudnya 2 rakaat itu 2 rakaat ringan ya. 2 rakaat ringan, baru setelah 2 rakaat ringan baru masuk tahajud. Tahajud ya angka yang dipilih Nabi di 11 rakaat kan itu ya dengan witir. Tapi boleh juga lebih, boleh juga kurang. Nah, intinya bahwa salat witir yang dilakukan sebelum tidur ataukah setelah tidur maka dua-duanya dibolehkan. Tapi kalau bisa dilakukan di sepertiga malam akhir jauh lebih baik lagi, karena pertama keutamaan waktu. Keutamaan waktu di sepertiga malam itu memang Allah turun ke langit dunia, kemudian Allah berfirman, siapa yang minta ku kasih, siapa yang berdoa ku kabulkan, siapa yang minta ampun ku ampuni gitu ya. Kemudian juga di sepertiga malam akhir memang malaikat turun menyaksikan, inna Qur'an al-fajri kana masyhuda. Malaikat itu turun ya. Dan itu waktu malaikat. Karena waktu sepertiga malam itu setan menyingkir dan malaikat pada turun. Jadi kalau dilakukan kemudian setelah tidur jauh lebih baik. Tapi kalau seandainya dilakukan setelah Isya sebelum tidur pun dibolehkan. Ya, dibolehkan, tidak ada masalah karena memang ada riwayat seperti itu. Nah, di sini Nabi SAW mengatakan, innallaha amaddakum bi salatin hiya khairun lakum min khumrin na'am, menunjukkan bahwa salat witir itu jauh lebih baik dibandingkan dunia. Dan itu waktunya ma baina salatil isya ila tulu'il fajri, terbentang dari mulai salat isya sampai waktu fajar. Ya, cuman kalau ditanya mana yang lebih afdal, setelah tidur atau sebelum tidur, ya tentu salat malam kalau dilakukan sebelum tidur jauh lebih baik. Tapi kalau seandainya seseorang itu kecapean, keletihan, khawatir tidak bisa bangun, maka tentu sebaiknya dilakukan setelah Isya sebelum tidur ya, supaya bisa melaksanakannya. Ya, tetapi kalau yang ingin dilaksanakan sebelum tidur, maka lakukan adab-adab tidur seperti tadi. Ya, doa, niat sebelum tidur itu mau bangun malam supaya kalau Allah takdirkan tidak jadi sholat, kita sudah mendapatkan pahala sholat gitu maksudnya. Taib, kemudian hadis berikutnya an Abdullah bin Buraidah an abihi qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-witru haqqun faman lam yutir falaysa minna. Dari Buraidah, dari Abdullah bin Buraidah, dari bapaknya dia mengatakan bersabda Rasulullah, witir itu sebuah kewajiban, barang siapa yang tidak witir maka bukan termasuk umatku. Taib. Ada beberapa hukum di sini yang berkaitan dengan masalah salat witir. Pertama bicara tentang fadilatul witri. Fadilatu salati al-laili wal witri. Keutamaan salat malam dan salat witir. Sesungguhnya yang paling inna min a'zami qurbat ilallahi salatul laili wal witri. Sesungguhnya yang paling besar, yang paling agung seorang hamba mendekatkan diri kepada Allah itu adalah dengan melaksanakan salat malam dan salat witir. Ibu bisa baca dalam surah Al-Isra ayat 79. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Kenapa disebut a'zam qurbat salat malam dan salat witir itu? Karena keheningan malam itu memungkinkan seseorang hamba berkhalwat dengan Allah tanpa diganggu dengan riyaknya manusia. Jadi keheningan malam itu bisa mengikhlaskan kita dalam beribadah. Lain dengan ketika siang hari ramai orang gitu ya, memungkinkan riya, sum'ah, apa semua itu ya, penyakit-penyakit hati itu mudah datang. Tapi kalau seandainya di malam hari kan hening tuh. Makanya rata-rata keutamaan sholat itu kebanyakan sholat malam. Seperti ketika Nabi SAW pertama kali berkhutbah di Madinah ketika sampainya dalam hijrah dari Mekah ke Madinah, Rasul pertama kali berkhutbah itu, Nabi SAW menganjurkan apa? Sebarkan salam, beri makan fakir miskin, kemudian sholatlah di saat manusia tertidur. Ya, sallu bil laili wan nasu niyam. Salatlah di saat manusia tertidur. Kemudian ketika Nabi SAW bicara tentang masalah ghuraf, kamar di sorga, yang sahabat mengiranya itu untuk manazil al-anbiya, kedudukan bagi para nabi,
Ternyata tidak. Rupanya siapapun bisa sampai ke kamar yang indah itu. Lah salah satunya kata Nabi SAW menjelaskan liman atabal kalam, orang yang santun dalam bicara, wa at'amat ta'am, orang yang suka bersedekah. Kemudian salah satunya juga wa shalla bil laili wan nasuniyah, dan orang yang salat tengah malam sementara manusia sedang tertidur. Lah keheningan malam itulah seseorang lebih bisa tafakur kepada Allah dan lebih bisa jauh dari perasaan riya. Makanya disebut a'zam al-qurbat ilallah. Seutama-utama orang mendekatkan diri kepada Allah, salatul laili wal witr, salat malam dan salat witir. Dan ingat bahwa saking cintanya Nabi SAW dengan salat witir itu, sampai-sampai Rasul tidak pernah meninggalkan witir, baik ketika safar atau ketika hadar, ketika mukim atau ketika safar, kecuali dalam satu kondisi di Muzdalifah. Itu apakah Rasul melaksanakan atau tidak, tetapi kebanyakan riwayat Rasul tidak pernah meninggalkan witir, mau safar mau mukim, karena sekali lagi seafdol-afdolnya salat sunnah adalah salat witir. Apalagi ada hadis yang mengatakan innallahal witru yuhibbul witr, Allah itu witir dan suka yang witir-witir gitu ya. Allah itu tunggal kan witir dan suka yang witir-witir. Kemudian masalah yang kedua tentang hukum witir itu sendiri. Karena tadi ada hadis mengatakan witir itu hakun gitu ya. Di sini dikatakan dalam hadis yang tadi kita baca, al witru hakun faman lam yutir falaysa minna. Witir itu sebuah kewajiban yang barang siapa yang tidak melaksanakan witir maka termasuk golongan. Lalu apa hukumnya? Abu Hanifah mengatakan wajib. Abu Hanifah mengatakan witir itu wajib berdasarkan hadis Abi Ayyub Al-Ansari. Autiru ya ahlal Quran fa innallaha witrun yuhibbul witra. Autiru, witirlah kalian wahai ahli Quran, karena Allah itu witir, suka dengan yang witir. Di sini ada kalimat autir, artinya perintah, dan asal perintah wajib. Makanya Abu Hanifah mengatakan salat witir itu wajib hukumnya. Kemudian juga yang mengatakan wajib ini berdalil dengan ij'alu akhir salatikum bil laili witra. Jadikan akhir salat kalian, maksudnya salat malam dengan witir. Tetapi pendapat Abu Hanifah yang mengatakan wajib dibantah oleh jumhur ulama. Mayoritas para ulama dari kalangan sahabat tabi'in dan orang-orang setelahnya mengatakan witir itu tidak wajib tetapi sunnah muakkad. Ya, sunnah muakkad karena berdasarkan umumnya hadis Talha ibn Ubaidillah yang terdapat dalam Sahihaini ketika Rasul mengatakan khamsu salawat fil yaumi wa lailah, qala hal alayya ghairaha, qala la illa an tatawwa. Ketika Rasul merintahkan Talha bin Ubaidillah salat 5 waktu, kemudian dia mengatakan apakah ada kewajiban selain salat 5 waktu itu ya Rasul? Kata Rasul tidak, kecuali kau mau menambah dengan sunnah. Dari sini menunjukkan yang wajib itu yang 5 waktu saja, selain yang 5 waktu hukumnya sunnah. Ada sunnah biasa namanya nawafil, ya, ada sunnah muakkad, artinya di atas hukumnya sunnah biasa. Karena kalau sunnah biasa Rasul kadang melakukan, kadang tidak. Tapi kalau disebut muakkad artinya Rasul tidak pernah meninggalkan, seolah-olah seperti wajib, tapi bukan wajib. Itulah disebut sunnah muakkad gitu ya. Ini masalah yang kedua. Masalah yang ketiga, aqallul witri wa aktsaruhu. Berapa yang paling banyak melaksanakan witir dan paling sedikitnya. Imam Nawawi mengatakan bahwa madhab kami, maksudnya Syafi'i, paling sedikit 1 rakaat dan paling banyak 11 rakaat. Dalam riwayat atau 13 rakaat. Ini menurut Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Tetapi Abu Hanifah mengatakan tidak. Abu Hanifah mengatakan tidak boleh witir itu 1 rakaat. Abu Hanifah mengatakan witir itu paling sedikit harus 3 rakaat katanya. Berdasarkan hadis Abi Sa'id yang marfu, Nabi SAW melarang ya melaksanakan sholat 1 rakaat. Minimalnya 3 rakaat lah gitu ya. Tetapi sekali lagi hadis yang dipakai Abi Hanifah ini dalam sanadnya ada orang yang tidak dikenal. Artinya tidak bisa dijadikan sandaran.
Kemudian hadis jumhur sudah jelas ya, fa in khifta as-subha fa autir biwahid. Kalau engkau takut datang waktu subuh maka witirlah dengan 1 rakaat. Tapi kemudian witir bi rakaatin laisa qabla syai'. Jadi witir dengan 1 rakaat dan sebelumnya tidak ada hal-hal yang harus dibuat. Artinya langsung sholat 1 rakaat itu sudah dianggap witir. Ya, ini diantara hukum-hukum sholat witir. Adapun sholat witir yang 3 rakaat jangan sama dengan sholat maghrib ya. Tasyahud 2 kali tidak. Tapi tidak dipisah kecuali kalau menggunakan 2 salam. 2 salam pun salam pertama tidak boleh ada wirid, tidak boleh ada zikir, habis salam langsung berdiri gitu ya, untuk menunjukkan bahwa yang 2 gabung dengan yang 1 sehingga semua nampak jadi 3 rakaat, cuman kaifiyahnya 2 kali salam. Bagi yang 1 salam jangan dibuat 2 tasyahud. 1 kali tasyahud yang disebut dengan tasyahud akhir. Nah ini diantara hukum-hukum yang berkaitan dengan sholat witir. Wallahu alam. Baik, sampai di sini cukup, kita buat tanya jawab saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin bertanya Ustaz. Ya. Yang pertama, tadi kan sholat tarawih itu boleh di rumah. Nah, bagaimana kalau sholat tarawih itu suami dan istri itu sholatnya di rumah saja? Yang kedua, yang tadi ada dikatakan sholat tarawih sahabat itu tamim perlu bertemu dengan dajjal. Kalau diceritakan. Iya. Alhamdulillah, tidak mengapa suami sholat di rumah dengan istri berjamaah sholat tarawih tidak apa-apa. Tetapi kan sekali lagi kan ada afdoliyahnya gitu ya. Suami sholat ke masjid tarawih tentu lebih afdol gitu kata ulama. Tetapi bukan berarti kemudian kalau suami sholat di rumah salah, enggak. Karena sholat witir berjamaah beda dengan sholat wajib berjamaah hukumnya kan. Kenapa? Karena ada perbuatan Rasul tidak berjamaah selama 1 bulan. Yang berjamaah selama 1 bulan itu kan Umar bin Khattab, ya kan, dengan Tamim ibn Aus Ad-Dari dan Ubay bin Ka'ab, dan juga diikuti oleh orang-orang setelahnya. Artinya kalau sholat di rumah tarawih tidak apa-apa suami istri. Ya, tetapi kalau di masjid yang laki-laki lebih afdal daripada yang perempuan. Kalau perempuan kan sholat wajib saja lebih baik di rumah, apalagi sholat sunnah kan itu. Taib. Kemudian masalah Tamim bin Aus Ad-Dari berjumpa dengan Dajjal itu karena memang ada kisahnya ketika Tamim bin Aus Ad-Dari ini sebelum masuk Islam, dia kan orang Palestina. Tamim bin Aus Ad-Dari ini orang Palestina. Ya, dia seorang Palestina. Makanya ketika di masa Umar bin Khattab dia pun berjihad sampai ke Palestina. Kemudian akhirnya dia pun menetap di tempatnya di sana sampai meninggal dunia. Tapi dia lebih menghabiskan di masa-masa Rasul di Madinah sampai ke khilafahan Umar. Baru di khilafahan Utsman meninggal, dia memilih tinggal di Palestina. Lah ketika belum masuk Islam, Tamim bin Aus Ad-Dari ini berjumpa dengan Nabi tidak lama. Rasul kalau tidak salah sudah berada di Madinah itu 7 tahun. Ya 7 tahun artinya 7 ke 11 itu kan tinggal 4 tahun. Jadi Tamim berjumpa dengan Rasul 4 tahun sebelum Rasul meninggal. Artinya berjumpa dengan Rasul 4 tahun aja. Tapi ada juga yang mengatakan berjumpa dengan Rasul 9 Hijriah. Artinya berjumpa dengan Rasul 2 tahun saja. Tetapi sesingkat itu Tamim bin Aus Ad-Dari menjadi orang alim. Bahkan di antara orang yang menghatamkan Al-Quran setiap malam gitu ya, kebanyakan malam yang menghatamkan Quran itu salah satunya setelah Utsman bin Affan adalah Tamim ibn Aus Ad-Dari. Lah sebelum masuk Islam dia itu seorang pendeta. Tamim bin Aus Ad-Dari ini seorang pendeta, menguasai banyak kitab-kitab lah kan itu. Jadi suatu ketika dia berlayar dengan 30 anak awak kapalnya, kemudian tiba-tiba di tengah laut diombang-ambing kapalnya, kemudian terdampar di sebuah pulau. Ada yang berusaha kemudian memprediksi pulau apa dan di laut mana gitu ya. Ada yang mengatakan di laut Yaman, pulaunya namanya Socotra. Ya. Tapi jelas ini tidak benar ya.
Di Yaman itu ada yang disebut dengan Pulau Dajjal, namanya Socotra. Ada juga yang mengatakan bahwa Laut Syam, wallahu alam, kan tidak dijelaskan pulaunya dalam hadis itu. Cuma orang menerka-nerka aja, pulaunya ada di Yaman, namanya Socotra. Itu orang-orang Yaman menyebutnya Pulau Dajjal katanya ya. Karena di situ ada pohon apa gitu ya. Tapi sekali lagi ini perkara gaib, kita tidak tahu bahwa pulaunya apakah di Laut Syam atau Laut Yaman. Yang jelas Tamim terdampar di sebuah pulau dengan 30 awak kapalnya. Akhirnya kemudian Tamim masih Nasrani ketika itu, kemudian masuk ke dalam hutan, berjumpa dengan jassasa, binatang yang berbulu, saking banyak bulunya nggak tahu mana kubul mau dubur. Kemudian ditanya, siapa kamu? Saya jassasa. Jassasa itu jasus mata-mata. Maksud jassasa itu apa? Nggak dijawab, cuman kamu sudah ditunggu orang yang ada di tengah hutan. Di tengah hutan itu ada tempat semacam gereja, itu tempat ibadah orang Nasrani. Di situ rupanya ada orang yang diikat raksasa gitu. Kemudian Tamim As-Sa'dari masuk, rupanya langsung disambut oleh orang yang dirantai itu. Kemudian ditanya-tanya soal Tiberias, soal mata air Zugor, soal kebun kurma Baisan, sampai kepada masalah kenabian. Apakah sudah muncul Nabi itu? Sampai Dajjal mengatakan kalau kau ikut Nabi itu lebih baik, itu penyuruh kebenaran. Sampai diarahkan seperti itu. Kemudian diceritakan dia akan keluar di akhir zaman dan akan masuk semua daerah kecuali Mekah dan Madinah. Lah Rasul ketika mendengar cerita itu kan sampai memukul-mukul tongkat. Hadhihi thayyib, hadhihi thayyib. Oh, ini Madinah tempat yang baik. Madinah tempat baik. Dajjal tidak akan masuk ke situ. Jadi setelah kemudian Tamim As-Sa'dari ini kemudian keluar dari pulau itu, kemudian dia pun berusaha untuk berkomunikasi dengan sesama pendetanya, dengan pastor-pastor agungnya di Palestina. Apalagi kebetulan memang mereka mengatakan bahwa ini tahun kenabian gitu ya. Maka dia pun sampai meninggalkan Palestina, kemudian ke Madinah untuk mengcross-check apakah betul sudah muncul Nabi atau tidak. Sampai di Madinah betul rupanya Nabi sudah lama hijrah di situ. Dialah masuk Islam. Setelah dia masuk Islam, ada yang mengatakan memang sebab masuk Islamnya bukan itu, tetapi sebab masuk Islamnya dia tersesat di sebuah lembah. Tamim As-Sa'dari ini tersesat di sebuah lembah. Tiba-tiba kemudian di lembah itu ada suara yang menakutkan. Karena Tamim As-Sa'dari ini pernah mendengar atau pernah melihat kebiasaan orang Arab jahiliyah kalau lewat di sebuah tempat yang menakutkan, biasanya permisi-permisi gitu ya. Maka Tamim As-Sa'dari kemudian permisi, ya Sayyid, wahai pemilik tuan ini, jangan ganggu saya, macam-macam. Rupanya jin yang menakut-nakuti malah kemudian marah dan mengatakan, aku datang untuk bukan menyesatkan kamu katanya. Aku ini jin Islam. Dia bilang gitu ya. Aku ini bukan jin kafir, jin Islam. Sesungguhnya aku sudah masuk Islam kepada seorang nabi namanya Muhammad SAW dan dia ada di Madinah. Kemudian jin itu pergi. Jadi informasi jin ini yang dibawa oleh siapa? Oleh Tamim Ibn As-Sa'dari kemudian ditanyakan ke pastor yang paling besar di Palestina. Kemudian pastor membenarkan ucapan jin itu. Dari situlah Tamim As-Sa'dari akhirnya berangkat ke Madinah dan masuk Islam. Ada juga penyebab Islamnya karena sebab ini. Tapi yang jelas buat Tamim As-Sa'dari ketika menceritakan kisah berjumpa dengan Dajjal dibenarkan Nabi. Bahkan Rasul yang mengatakan, wahai Tamim, tahukah kamu siapa yang kau temui di dalam hutan itu? Di bangunan tua itu. Tamim As-Sa'dari nggak tahu. Itulah Dajjal katanya Rasul. Itulah Dajjal. Ada di sini menunjukkan satu sahabat yang berjumpa dengan Dajjal, Tamim Ibn As-Sa'dari. Dan ini juga salah satu yang membantah bahwa Ibnu Sayyad itu Dajjal. Dan Ibnu Sayyad kan hidup di Madinah, Dajjal tidak di Madinah. Kalau ini kan benar di pulau gitu ya. Di pulau entah berantah pulau mana gitu. Ditemui oleh Tamim As-Sa'dari. Apakah dia di Laut Yaman ataukah dia di Laut Syam? Yang jelas bahwa dia berjumpa dengan Dajjal. Dan setelah dia masuk Islam banyak keutamaan Tamim As-Sa'dari. Salah satunya dia seorang sahabat yang menerangi Masjid Nabi dan dia punya keahlian buat petromak. Dulu Masjid Nabi gelap, dibuatkan petromak sama dia. Maka dialah orang yang pertama menerangi Masjid Nabi. Yang kedua, membuatkan mimbar Nabi. Nabi dulu nggak punya mimbar. Dia berdiri di atas pelepah kurma. Maka datangnya Tamim As-Sa'dari dibuatkan mimbar tiga lantai gitu ya. Dan
Salah satu yang menakjubkan dari kebiasaan Tamim ibn Aus Ad-Dari ini, dia kalau setiap sholat di Masjid Nabawi, selalu dia menepu orang sebelah kiri dan kanannya, kemudian diajak pulang makan di rumah. Ya, siapapun yang di samping kiri kanannya pasti ditarik makan di rumah. Setiap sholat. Ya, itulah kehebatan dia, sedekah ngasih makan. Mau siapa aja samping kiri kanan langsung ditarik, harus makan di rumahnya. Itu kebiasaan dia seperti itu ya. Dan itu tidak ada, cuma dia aja yang seperti itu. Setiap sholat nari orang di kiri kanan makan di rumahnya. Tapi kemudian ujung ayatnya setelah kekhalifahan Utsman bin Affan, dia pun hijrah tidak di Madinah lagi dan tinggal di tempat kampungnya sana di Palestina dan meninggal di sana. Wallahu a'lam. Satu lagi sebelum sholat zikir atau sholat malam itu lagi membaca surat Al-Baqarah. Itu ada ayat fisiknya atau bagaimana? Tadi ada inna fi khalqis samawati wal ardi. Karena Nabi SAW suatu ketika, dalilnya adalah, jadi suatu ketika Rasul itu mulai dari Isya menangis sampai subuh. Ya, Rasul menangis mulai dari Isya sampai subuh dalam sholatnya. Dan itu belum pernah Rasul lakukan sepanjang malam menangis terus sampai subuh itu. Jadi Aisyah radhiyallahu anha heran gitu. Kenapa Rasul kok sedih sekali dari Isya sampai subuh nangis terus kan? Kemudian Aisyah bertanya kepada Rasul itu, kenapa semalam kok Anda sedih begini-begini? Kemudian Rasul mengatakan semalam turun ayat pada ayat yang luar biasa. Nah, Rasul mengatakan membacakan ayat inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka innaka seterusnya itu panjang sekitar 10 ayat lah ya. Itu disunahkan ya, karena itu kan di malam hari kan tafakkur itu kan ayat tentang tafakkur, ayat tentang bagaimana kita merenungkan malam, adanya ada siang ada malam, penciptaan langit dan bumi gitu kan. Kita kan tafakkur di malam hari ya, makanya disunahkan habis bersiwak baca itu kemudian salat gitu ya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya tentang jamaah sholat Ustaz. Setahu kita kan jamaah sholat ini ada jamaah takdim dan ada jamaah akhir. Yang zuhur di perjalanan di lapangan atau asar di awal takdim. Ustaz, ini kan ada perjalanan kapal PT Ustaz, perasaan perkiraan waktunya itu asar itu kita sudah di rumah gitu. Jadi tadinya zuhur tidak mau jamaah asar gitu. Jadi kalau Allah asar itu tidak terjadi di rumah dan maghrib gitu. Jadi jamaah asar yang tertinggal itu kita mengajarkannya di mana? Iya, alhamdulillah. Kalau seseorang tidak memperkirakan dalam safarnya tujuan yang dituju itu, maka sebaiknya dijamak takdim. Ya. Tapi kalau seandainya tertuju gitu ya, maka ditakhir juga nggak apa-apa. Tetapi bagi orang yang salah perkiraan, tadi kan salah perkiraan nih, ya, diperkirakan sampai sana asar lah, dah asar di sana aja lah, gitu ya. Rupanya kendala mobil macet lah ini itulah ini macam-macam. Tahu-tahu tidak sampai ke tujuan. Di mana sholatnya? Di jalan lah sholatnya. Ya, di kendaraan, di kereta, di pesawat, tidak apa-apa. Ya, karena tidak boleh menjama asar dengan maghrib. Itu beda waktu. Jama itu hanya boleh salat siang dengan siang, salat malam dengan malam. Maksudnya salat siang dengan siang, duhur dengan asar kan siang. Maghrib udah malam dengan isya. Nah, yang gak ada gandengannya kan subuh tuh. Nah, karena subuh kan pagi. Pagi nggak ada salat dua, cuma satu subuh. Kalau siang kan dua salatnya, duhur asar. Malam ada dua, maghrib isya. Jadi jama itu disesuaikan dengan waktu. Nah, berarti kalau di tengah jalan, ya salat di jalan lah. Jadi kalau berkendara asarnya itu memang tidak bisa dikerjain jalan dan waktu itu nggak mungkin lah nggak bisa dikerjain di jalan. Ini saat itu kami di dalam kapal tempat duduknya itu di luar bisa tayamum, nggak usah pedulikan orang. Kenapa mempedulikan orang? Pemain macet tuh, langsung tayamum.
langsung. Nggak peduli, jangan pedulikan orang. Kalau pedulikan orang nggak sholat lah. Nanti ninggalin sholat berdosa. Ya, dalam kondisi apapun sholat nggak bisa ditinggalkan. Mau dalam kondisi berdiri, mau dalam kondisi duduk gitu ya. Walaupun dalam kapal nggak mustahil lah bisa dikerjakan karena nggak bisa wudhu pun dalam Islam boleh tayamum. Tayamum sholat di situ lah, tempat situ. Emang seperti apa kondisinya orang? Susah-susahnya itu paling gantung berdiri lah kan itu ya. Itu pun masih bisa sholat dengan isyarat kan? Iya. Ya kalau sholatnya kayak umumnya perlu tempat luas ya ganggu orang namanya. Nah, kan bisa dengan isyarat. Dengan isyarat umpamanya lehernya ketika ruku lebih tinggi dibandingkan ketika sujud. Itu aja. Ya. Karena dalam kondisi darurat itu membolehkan sesuatu yang dilarang. Umpamanya dalam kondisi darurat nih, kalau saya sholat di bus atau di kapal nanti ada laki-laki kesentuh. Darurat, jangankan itu, sholat di kamar mandi aja boleh. Oh darurat. Ibu masuk kamar mandi, kebetulan kamar mandi ibu itu pakai kat, mewah kali, pakai kat, masuk kamar mandinya kan. Tahu-tahu kekunci, nunggu suami lama. Ini dasar mau maghrib. Kalau mau nunggu suami, udah sholat dalam kamar mandi. Kenapa? Karena meninggalkan wajib lebih dosa dibandingkan melaksanakan yang haram. Asalnya melaksanakan yang haram, melaksanakan sholat di kamar mandi itu haram, tidak boleh. Tapi masih ringan dosanya dibandingkan meninggalkan yang wajib, gitu maksudnya. Itu kalau terkunci, kita terkunci di kamar mandi, tidak bisa keluar nih. Gimana caranya? Ini waktu sholat demo ini, sholat aja di situ. Dalam darurat ya, kondisi darurat. Tapi kalau mungkin kan suami tak lagi 5:30 datang, tunggu aja lah. Rendam-rendam dulu di situ kan. Tuh. Allahuakbar. Baik. Ustaz, sholat witir yang 3 rakaat tadi itu memang belum ya, dia juga ada tasyahud yang kedua ya. Jangan seperti sholat maghrib. Iya, jangan seperti sholat maghrib. Kalau sholat maghrib kan 2 tasyahud. Kalau witir tidak ada 2 tasyahud, tasyahud akhir aja. Jadi pas rakaat kedua langsung berdiri gitu maksudnya. Iya. Sudah. Berarti kan langsung 3 aja. Iya, langsung 3 nanti saudara. Itu kalau yang kaifiahnya 1 kali salam. Kalau yang 2 salam ya 2 rakaat salam berdiri lagi tanpa ada jeda, langsung tambah 1 rakaat lagi. Tetap 3 rakaat tapi kaifiahnya 2 salam. Ada yang 1 salam, ada 2 salam gitu maksudnya. Tapi jangan ada jeda. Ya langsung berdiri. Habis salam berdiri lagi gitu ya. Tapi yang 3 rakaat langsung, jangan seperti sholat maghrib. Gak boleh sholat sunnah itu samakan dengan sholat maghrib. Tasyahudnya tasyahud akhir aja. Ya. Wallahualam. Baik, kalau sudah kita tutup. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allah ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Intinya bahwa tolong berakhlak kepada Allah. Membahas tafsir dari surah Al-Imran. Lahirlah Imam Muslim, Abi Dawud, Tirmidzi, Ibnu Hibban. Jadi ketika Yunus alaihi salatu wassalam terkena undian itu,